Cek, si WhatsApp. Ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma, tanggal di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 ya. Oke, sesuai permintaan siapa tadi yang nanya? Ntar ya, lepas. Ini saya sama Farhan Rido. Jadi ada 10 bab yang aku tanyain dan sekarang kayaknya dia pengen tips wawancara kerja. Oke. Sebenarnya banyak sih tips wawancara kerja kalau kalian di website itu kerja namanya. kerja.com pakai V. Nah, itu tuh di sana tuh udah lengkap lah. Udah mulai bahas tentang pekerjaan, gaji dan lain-lain ada di kerja.com. Itu kalian daftar email juga masuk. Nanti masuk daftar kerjaan, cara ngelobi, cara wawancara dan lain-lain bla 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 bla. Dan sekarang agak beda, kita rekamannya sambil di kantor juga ya. Sambil enaknya kalau di kantor ini kan sekalian online, jadi kalau ada pertanyaan langsung nyambung masuk sini, jadi lebih gampang. Besok kalau kalian dengerin sampai habis terus mau tanya, komen aja di bawah, nanti aku jawab di minggu depan. Pokoknya rekamannya setiap Rabu, uploadnya hari Kamis. Kalau yang podcast nih seminggu sekali. Kalau setiap hari capek lah. Nggak capek sih, karena ngeditnya ini gampang. Dan ternyata di podcast ini banyak kalau dituin tuh apa? Dilihat jumlah adsense-nya itu penghasilannya lebih banyak, karena dari kalau ngomong-ngomong kayak gini kan lama kan, 1 jam kan. Jadi dalam 1 jam tuh biasanya ada sekitar 10 atau 10 iklan yang masuk dalam 1 jam itu. Ini banyak, jadi ya pas dilihat di review YouTubeku tuh memang lebih banyak dan lebih gampang. Makanya saya terus pakai acara podcast ini untuk kedepannya sampai ke depan. Mungkin nanti sambil ngerekam biar gampang, tapi nanti aja lah kalau di rumah sekalian kalau ganti PC sama rumah baru, amin. Kembali ke topik utama, yaitu tips wawancara kerja. Tapi nggak elok kalau tiba-tiba langsung tipe wawancara kerja ya. Kita googling aja dulu kerja ya, kita nyari website kerja dulu. Website kerja yang paling banyak sih yang pasti Jobstreet ya, tapi ada beberapa yang akan saya sebutin. Yang pertama JobsDB, tulisan JOBSDB. Nah, itu gampang tuh. Ini saya bacakan nih, ada artikelnya juga lumayan kan kalau nambah-nambah informasi buat kalian. JobsDB didirikan pada 1998. Pertama kali mengetahui situs ini, ini ada, saya bacakan biasa ya. Saya pertama kali mengetahui situs ini pada akhir 2005 dari Chemis yang saya gantikan di sebuah perusahaan asing yang bergerak di tambang nikel. Selain di Indonesia, JobsDB juga ada di Cina, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Thailand, dan Filipina. Situs ini mengklaim sebagai yang terkemuka dan terfavorit untuk para pencari kerja Asia. Di JobsDB, Anda akan melihat daftar pekerjaan berdasarkan fungsi, lokasi, dan industri. Contoh pekerjaan yang berdasarkan fungsi adalah akunting, teknologi, informatika, desain, teknik, properti, dan asuransi. Contoh lokasi adalah Bali, Banten, dan lain-lain. Sementara itu, contoh pekerjaan di industri adalah layanan pajak, laboratorium, layanan keuangan, dan lain-lain. Bukan hanya itu, di JobsDB Anda bisa juga mencari pekerjaan berdasarkan gaji bulanan. Pilihan gaji yang tersedia dari 1 juta sampai 70 juta per bulan. Nah, itu ya bro ya. Jadi sebelum masuk tips wawancara kerja, saya kasih tahu beberapa website yang mantap lah. JobsDB yang pertama. Saya juga dulu di Surabaya juga pas sebelum
Sering juga sih masuk di jobs ini, jobs DB, dan beberapa kali dipanggil, tapi agak lama emang dia. Bahkan saya udah masuk baru dipanggil. Nah, itu kan nggak enaknya kayak gitu kalau jobs DB sama jobs street. Jadi apa, panggilannya tuh agak lama biasanya. Tergantung sama itunya sih, apa yang dia posting sih. Kadang kan dulu kalau aku kan orangnya kalau kerja kan langsung sebar semua. Nah kayak gitu. Kelemahannya kalau kayak gitu tuh kita kadang lupa kalau kita pernah ngelamar di situ. Kelebihannya karena kita sebar kan, jadi banyak pilihan kalau kita banyak diterimanya kayak gitu. Yang kedua, job street, JOBS, job street, street.co.id. Nah, situs kedua adalah jobstreet.co.id. Situs ini merupakan bagian jobstreet.com yang didirikan di Malaysia pada 1997. Selain di Indonesia, situs ini juga ada di Singapura, Filipina, dan Vietnam. Mitranya beragam, mulai dari perusahaan Australia hingga Afrika Selatan. Tak heran mereka mengklaim diri sebagai situs yang memiliki banyak lowongan berkualitas, atau sekitar 20.276 lowongan. Banyak perusahaan berkualitas dan paling terpercaya. Di situs tersebut Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk mencari lowongan pekerjaan. Ada juga fitur pencarian dan penulisan lowongan berdasarkan spesialisasi, tingkat jabatan, lokasi, nama perusahaan, loker luar negeri, loker lulusan baru, dan lowongan untuk yang membutuhkan banyak pelamar. Bukan hanya itu, Anda juga bisa memilih lowongan berdasarkan tanggal dan gaji. Saat tulisan ini dibuat, di seputaran lowongan kerja Jobstreet muncul beragam iklan, misalnya sales engineer, investasi and cost manager, marketing eksekutif, dan finance manager. Jika Anda pengguna smartphone, lowongan terbaru semacam itu bisa dengan mudah diketahui dengan menggunakan apps Jobstreet Mobile. Kalau Jobstreet mah udah terkenal sih. Kalau dulu aku JobsDB ini iseng-iseng. Kalau Jobstreet, sebelum JobsDB tahu, aku udah tahu Jobstreet dari kuliah. Jadi emang udah terkenal dan emang bagus sih, kredibel. Cuma ya itu, kadang tuh Jobstreet tuh lama ya, panggilannya lama kali. Beberapa kali aku nyari kerja di sini juga lama. Nah ini punya aku yang dulu ya. Oh ya. Dan sekarang lagi buka Jobstreetku yang dulu. Di beberapa kali lumayan lah. Tapi memang lebih gampang sih kalau di JobsDB ngelamarnya. Tinggal klik apply. Jadi enak. Nah, Jobstreet itu juga udah lumayan terkenal lah. Udah terkenal kali malah. Kalau kalian bingung, bisa masuk ke sini dulu. Jobstreet, JobsDB. Dulu ceritanya saya udah juga pernah keterima di mana ya namanya, lupa aku perusahaannya, Schneider Electric. Nah, jadi habis dari Yoshikawa saya dapat kerja di sana di Schneider Electric. Dan keterimanya dari Jobstreet. Tapi sebelum keterima, saya udah keterima di sini, jadi saya pilih di sini. Dan itu pilihan yang tepat karena di sini perusahaannya bagus lah. Soalnya kalau di Schneider kemarin tuh aku keterimanya dari leader itu supervisor tuh ngurusin banyak orang. Nah tuh kalau lawan orang tuh agak susah sih, manajemen orang, apalagi kalau
orangnya lebih tua dari kita kan. Aku nih masih umur 24 tahun, jadi kalau tahun kemarin masih 23. Aku kan baru-baru 24, jadi kayaknya kalau masih ngurusin orang-orang tua kayak masih kurang lah. Kecuali kalau anak muda semua yang aku urus, nah itu beda cerita. Kadang tapi memang beberapa kali pengalamanku di Yoshikawa dulu juga ini sih bawain orang-orang tua karena operatornya tua-tua kan. Nah gitu. Cuma lebih nyamannya ke mesin atau ke itu langsung ke komputer aja, di personal aja. Terus ini yang ketiga ada monster.co.id. Monster.co.id merupakan anak perusahaan monster.com, sebuah jaringan karir global yang didirikan Jeff Taylor pada 1994. Sampai saat ini perusahaan tersebut sudah memiliki cabang di 50 negara. Saat Anda berkunjung ke monster.co.id, ketik judul pekerjaan yang Anda cari pada kotak pencarian. Sebagai contoh, saat mengetikkan final manager, muncul 2 lowongan pekerjaan yang berasal dari formasi atau kontraktor. Nah, jadi lebih gampang. Saya belum tahu Monster Indonesia sih. Nah, ini baru aku buka. Oh, ternyata kayak gini loh. Tampilannya sih biasa-biasa aja. Oke. Malaysia, Bali, oke. Jadi kira-kira nanti kalau habis dari sini, nanti kepengen saya tuh langsung lanjut ke Singapura sih, cita-cita. Jadi habis dari Batam ke Singapura. Pengennya sih kayak gitu, tapi nggak tahu ke depannya. Kalau kayak gitu bikin bisnis, rencana sih, makanya dari sekarang saya mulai Sanju ID tuh. Nanti habis ini bikin toko, nanti ambil barang dari Jawa, jual di sini. Karena aku lihat di sini jual-jual kayaknya sih toko furniture, jual furniture yang dari Jati susah. Saya nyari kemarin susah nyari. Jadi kayaknya itu, tapi butuh dana besar sih. Jadi kalau kalian mau bekerja sama dengan saya juga bisa. Nanti nanti klik aja di komentar kalau mau kerja sama saya. Tenang, saya bisa melobi. Nanti kira-kira pokoknya yang dibutuhin cuma tempat aja, jadi kayak sewa ruko. Kalau duit dari untuk modal kayaknya saya masih ada tabungan, jadi nanti bisa mecah tabungan atau investasi saya aku pecah untuk jualan furniture gitu. Terus mana lagi ya selain Monster? Ini jujur saya kalau Monster belum tahu ya, jadi nggak bisa nyeritain banyak. Kalau JobsDB saya tahu udah pernah, Jobstreet juga pernah. Nah yang keempat ini Jobs ID ini juga lumayan lah, lebih gampang juga. Jadi tinggal intinya sih masuk Jobs ID terus ngisi pengalaman bla bla bla, terus udah lengkap foto dan lain-lain. Nah tinggal milih aja. Sebenarnya kayak gitu aja, sama lah. Terus tinggal apply aja, apply. Yang kelima karir.com. Nah karir.com ini aku belum pernah. Kayak mana nih karir.com bentuknya? Masih tampilannya lumayan sih. Jadi sebenarnya sih kalau nyari kerja tuh gampang, bisa dibilang gampang karena semua nih sekarang tuh kalau mau nyari kerja di mana-mana ada sebenarnya, tinggal kalian sendiri aja. Kalau masih milih-milih ya susah. Tapi kalau ya nggak apa-apa sih, namanya idealis kan. Misalkan kita udah punya experience kan, idealis untuk yang ini aja, ya nggak apa-apa, terserah kalian. Nah kalau kadang beberapa orang kan udah lama kali nganggur masih idealis, ya nggak gitu juga kak. Masa udah lama nganggur idealis kan, tetap milih. Pengalaman beberapa kali saya kerja di sales juga pernah, kerja di mana-mana pernah, jualan ini itu juga pernah sering. Udah dimaki-maki, jualannya jelek, ini udah sering lah ya,
kebal. Nah, terus yang ke berapa nih? Ke 6 ada jobindo.com. Nah, ini saya juga belum pernah masuk sini. Ini saya dapat dari duniakaryawan.com ya. Jobindo, terus nomor 7 nih careerbuilder.co.id. Ini saya pernah ngelihat aja tapi nggak pernah nyari di sana. Yang nomor 8 Kompas Career. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama JobsDB, yang kedua Jobstreet, yang ketiga Monster, yang keempat jobs.id, yang kelima career.com, yang keenam jobindo.com, yang ketujuh careerbuilder.co.id, yang ke-8 Kompas Career. Saya nggak akan nulis di detailnya di deskripsi, nggak akan, tapi biar kalian dengerin sampai saya ngomong sampai habis. Pokoknya durasinya podcast ini saya target 1 jam lah. Kemarin tuh kelebihan 10 menit karena saya pikir karena saya 2 kali rekaman pas di Singapura kemarin, pagi sama malam kan. Nah pas pagi itu aku kirain cuma 10 menit, ternyata 20 menit. Makanya pas aku gabungin 1 jam 10 menit. Nah itu jadi agak berlebihan, sorry kalau yang dengerin sampai lebih gitu. Tapi kira-kira nih yang sampai menit sini, yang udah dengerin sampai menit ini siapa? Coba nanti komen di bawah ya. Kemarin beberapa ada yang komen. Dari siapa nih? Ada 2 komen yang masuk. Saya sangat surprise. Kirain gak ada yang nonton. Ada Mas Tahir Fem sama Mas Aspian Ahban sama channel Jos Gandos sama Kakasih Terindah. Jadi lumayan lah, ternyata masih banyak yang dengerin juga. Oh ini Aspian yang di BBM itu ya. Oh, oke. Ini Mas Aspian ini sering BBM saya tanya-tanya nih ya. Oke bro. Saya janji mau nonton videonya ya. Nantilah saya tonton. What? Sorry, saya speechless nih sama anak kecil yang udah dapat 1000 subscriber. Sorry, saya speechless. Ini ada video anak kecil yang menganggap dirinya terkenal dan beri giveaway dari subscribernya. Dia udah 1000 subscriber, Wak. Kalah aku. Aku masih 900 berapa nih? 943. Wah, aduh. Paling down. Subscribe, bro, subscribe. Kasian kali loh. Dan rata-rata videoku kalau setiap habis aku upload itu yang nonton cuma dikit. Jadi langsung upload cuma 100, 150. Kalau aku gak nge-share paling cuma 70, 90. Wadidaw. Kayak mana ya biar banyak. Ini pasti ulah hacker nih ya. Harus menghacking nih. Wait, kembali ke topik. Nah, kita udah ngomong ngalor ngidul nih. Namanya juga podcast ngalor ngidul. Tapi tetap kita punya tema. Kembali ke mana tadi? Lowongan kerja ya. Wah.
kembali mengulang apa tadi 8 situs ya, JobsDB, Jobstreet, Monster, Jobs ID, Karir, Jobindo, Career Builder, Kompas Karir. Nah kalau Kompas Karir ini saya pernah sekali aja tapi dulu masih jarang nih perusahaannya. Sekarang udah banyak nih. Cuma emang kalau lowongan kerja itu banyak di DKI Jakarta, makanya ya nggak salah juga sih kalau di Jakarta tuh udah semakin banyak orang karena lowongannya di sana semua. Dari zaman aku kuliah sampai sekarang nih loh, DKI Jakarta. Emang harus ada pemerataan sih. Nggak bisa kalau langsung aja dalam satu tempat itu aja. Nah itulah beberapa situs yang bisa kalian kunjungi kalau mau nyari kerja ya. Tapi kalau lulusan SMA ini yang cepet itu biasanya ini job fair ya, cepet. Dulu aku pernah job fair tapi pakai ijazah SMA karena kan belum lulus kan. Dan termasuk cepet juga, cepet dari segi pelayanan sama langsung ditelepon untuk kerja atau apa gitu. Cuma ya gitu, kerjanya juga paling jaga toko, jadi waitress kayak gitu. Cuma ya lumayan lah buat ngisi-ngisi waktu luang kuliah, waktu libur. Oke, kalau tips wawancara kerja. Kalau aku biasanya, kalau menurut aku pribadi, tips wawancara kerja itu percaya diri aja. Kuncinya sih cuma itu aja sih. Kalau aku dulu ya sampai sekarang kalau wawancara kerja ya pede aja. Jadi yang pertama pasti penampilan, karena orang tuh ngelihat dari penampilan udah pasti tuh. Nggak ada orang yang nggak ngelihat dari penampilan. Kalau penampilan kita rapi, ganteng, udah langsung cocok. Oke. Karena kalau itu tadi, kalau penampilan kita biasa-biasa tuh orang melihat remeh aja. Tapi beda kalau dari penampilan kita udah keren, wangi, pakai baju branded kan. Jadi beda dia. Orang tuh ngelihatnya beda, apalagi kita nambah wangi kan. Nah, wangi, percaya diri, udahlah. Nah, mantap kok. Nah, ini pun aku baru ngelihat ngelihat website juga ini. Perhatikan kalau kamu memiliki PD yang tinggi. Dan saya bacakan ya, perhatikan kalau kamu memiliki PD yang percaya diri yang tinggi. Untuk sekarang ini, kemampuan seperti ini yang paling diutamakan oleh perusahaan, terutama yang nanti bidangnya akan bersinggungan dengan banyak orang, seperti marketing, seller, customer service, PR, karyawan stand, hotel, administrasi, dan sebagainya. Jika salah satu modal ini tidak memiliki, maka besar kemungkinan bahwa Anda akan sulit lolos tahapan tes termasuk kerja interview. Percaya diri dalam hal ini sebenarnya bukan hanya untuk tujuan agar komunikasi dengan orang lebih baik dan berjalan lancar, tapi juga mengenai kemampuan menyelesaikan setiap tugas kerja yang dibebankan pada karyawan. Sebab semakin pede, maka semakin merasa bisa menuntaskan semua tugas yang diberikan. Dan bahkan seseorang dengan karakter demikian jauh lebih cepat mempelajari hal-hal baru, yang mana inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan dan dalam menjalani bisnisnya. Ya itulah pokoknya intinya, yang pertama PD. Itu udah hukum alam sih. Kalau kita kan orang Indonesia ini kan punya budaya malu-malu kan, maksudnya
kamu ditanyain kamu bisa ini enggak, kita bilang enggak lah, cuma biasa aja. Nah kayak gitu. Beda kalau di luar negeri tuh, kalau orang kayak gitu dianggap nggak pede, makanya biasanya jarang diterima. Dan omongan ini tuh omongannya Ridwan Kamil juga. Beberapa kali saya sering lihat video pidatonya juga ngomong kayak gitu, kalau orang Indonesia PD-nya kurang, cuma kurang pede aja gitu, dia bilang gitu. Kita sampai mana nih? Kita sambil ini juga. Waduh, videoku sedikit yang nonton bro, cuma 79. Wadaw. Wading dung ding, wading dung pret. Oke, kembali ke topik lagi. Pokoknya intinya sih percaya diri aja. Masalah kita diterima nggak terima nggak apa-apa, yang penting kita udah memberikan yang terbaik. Karena kunci yang memberikan terbaik itu ya kita percaya diri itu. Kalau belum apa-apa udah enggak ya nggak bisa. Terus yang kedua itu kalau ditanyain tuh, kalau aku biasanya jujur sih. Jujur tuh penting. Jadi misalkan gimana bahasa Inggris kamu, bilang aja kalau bahasa Inggris kita middle. Kalau aku kan orangnya middle kan, maksudnya bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, cuma aku ngerti gitu. Dibilang aja, daripada nanti orang itu berekspektasi tinggi kan. Terus ya itulah jujur. Tapi kadang pertanyaan orang-orang itu tuh jebak, dia menjebak pertanyaan gitu. Kadang misalkan ditanyakan, bagaimana jika Anda bekerja lama di sini tapi tidak dipromosikan, apakah kalian berhenti atau tidak gitu kan. Nah terus kalau kamu jawab jujur kan, kalau aku biasanya jawab jujur gitu maksudku, ya ngomong kalau nggak ada peningkatan di perusahaan ini dalam waktu 5 tahun ya pasti saya keluar, saya cari kerja lagi. Nah kayak gitu. Atau saya keluar pasti nyari bikin usaha sendiri. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kamu dianggap nggak loyal dan mata duitan. Atau yang kedua tuh kamu orangnya fighting gitu, mau memperjuangkan hal. Nah tergantung orang yang itulah menginterpretasikan. Yang penting kalau aku sih apa yang ada yang di pikiranku ya itulah yang aku omongin waktu itu. Kalau tes wawancara tuh aku gagal di mana ya, lupa. Oh ya, di perusahaan sarung. Jadi dulu aku daftar di perusahaan sarung Atras kalau nggak salah, di daerah Gresik. Jadi sebelum aku ke Bintan beberapa kali interview, dan yang gagal itu cuma itu kayaknya, karena HRD-nya menganggap aku terlalu pede, jadi cocoknya jadi marketing. Karena yang aku lamar itu purchasing. Nah gitu, kadang kita ngelamar harus sesuai passion kita juga sih, sama bakat kita. Kalau purchasing itu kan bagian penjualan, pembelian kan. Nah kalau marketing itu pemasaran sama branding. Nah HRD-nya cocoknya aku dibilang marketing. Nanti kalau butuh marketing mas saya panggil katanya gitu. Waduh, aku bilang nggak bisa pak, saya harus cari cepet abang. Kalau maunya sekarang boleh abang. Kita memang harus pinter-pinter nego juga sih. Kalau kita dilambat-lambatin ya ngomong aja nggak bisa. Misalkan si wawancara itu selalu melambat-lambatin.
nggak minta aja dicepetin. Jadi kita yang mainin dia, jangan dia yang mainin kita. Gimana caranya itu ya belajar ini sih, belajar kepribadian, psikologi. Orang itu ngomong gini, kita balikin ngomong pakai ini. Itu ngajarnya sih nggak ada sih, pengalaman aja. Terus yang pertama percaya diri udah, pokoknya percaya diri itu kunci utama. Yang kedua tadi apa? Jujur. Yang ketiga kalau aku sih apa ya? Kalau pas wawancara ya tunjukin aja bakat, kelebihan dan kelemahanmu. Itu udah wajar tuh, dan biasanya emang ditanyain sih. Jadi pewawancaranya selalu nanya apa sih kelebihan kamu dan kekurangan kamu. Nah ini kadang dilematik juga ini. Dulu oh iya ya, aku pernah gagal. Tapi wawancara lolos sih. Pernah gagal di Furniplus di Batam juga. Pas itu aku masih di Bintan, mau nyari kerja di Batam. Jadi saya dapat di Furniplus. Furniplus itu daerah Tanjung Uncang kalau yang tahu ya. Itu perusahaan kayu kalau nggak salah. Aku daftar dari supervisor SPV. Terus aku ditanyain HRD-nya sebelum ke user tuh apa sih? User itu atasan kita langsung. Kalau HRD kan HRD kan punya ilmu psikologi. Kalau atasan kita langsung tuh kadang chemistry sama dia skillful apa enggak kayak gitu aja. Nah pas di HRD ditanyain kelebihan sama kekuranganmu itu apa? Bilang kan aku. Terus aku bilang aja kalau kelebihanku tuh percaya diri, kelemahanku terlalu percaya diri. Gimana ya, lupa lah pokoknya aku kayaknya kelemahanku aku ngomong terlalu percaya diri ngomong gitu. Kelebihanku aku bilang jujur, disiplin, tanggung jawab aku bilang gitu kan. Cuma kekuranganku aku bilang terlalu percaya diri, aku bilang kayak gitu. Oh gitu. Itu pun ada plus dan minus, tergantung orang sih menginterpretasikan menerjemahkan lah. Kalau dianya orangnya positif ya positif, kalau dianya orangnya negatif ya pasti negatif pikirannya. Nah gitulah, pokoknya kalian harus cari tahu aja dulu kelemahan dan kelebihan kalian, dan jangan sampai diputer-puterin. Kadang mereka tuh kayak mata najwa gitu. Jadi pertanyaan ini jawabanmu itu dibalikin lagi sama dia. Jadi emang harus disiapin dulu dan jawabnya jujur aja sih. Kalau kelebihan kamu bisanya kalau aku kan nggak ada kelebihan, aku jujur nggak ada kelebihanku cuma disiplin sama mau belajar itu aja sih. Kekuranganku banyak, aku sebutin aja semuanya kayak gitu. Tes ini udah berapa menit? Sorry. Udah 34 menit aja. Lama ya. Kalau aku di rumah ngerekaman biasanya udah ngomong-ngomong udah 1 jam aja. Ini baru 35 menit. Lanjut lagi ke tips wawancara kerja.
Tadi pertama apa lupa kok. Percaya diri, jujur, terus persiapin kelebihan dan kelemahan kamu. Itu pertanyaan yang paling sering diutarakan sih. Terus gaji, nah itu yang paling susah. Kamu mau minta gaji berapa? Ini adalah pertanyaan jebakan bumi. Kadang bahayanya kalau kita terlalu ambil gaji yang rendah, nanti pas masuk ternyata sama-sama kerjanya sama yang lain tuh kita sakit hati. Itu udah pasti tuh hukum alam. Makanya sebelum ini kita harus ngecek aja, maksudnya ngecek berapa sih pantasnya kerja di sini dengan kerja di perusahaan ini. Nah kayak gitu harus harus dipikirin. Kadang ada yang all in tuh langsung semuanya. Kadang ada juga yang basic, terus basic kita berapa, tunjangan rumah, tunjangan transportasi itu ada semua. Nah kalau aku sih nggak mau repot, langsung aja all in, maunya berapa gitu. Ya bilang aja misalkan kebutuhanmu tuh banyak kan, misalkan beli rumah, harus nabung buat nikah kan mahal kan. Kalau saya pribadi nabung buat nikah 3 juta sebulan, rumah 2 juta, karena rumah kan masih lama kan. Kalau nikah ini harus dalam jangka, misalkan tahun depan. Sekarang nabung kan, makanya harus banyak nabung nikah, makanya harus hitung-hitungan juga sama apa yang kita butuhin. Misalkan pas kalian wawancara kerja umur 22, target kalian umur 25 nikah, jadi hitung-hitung lah, biaya nikah mahal bro. Walaupun kita pengennya murah-murah biasa, kalau udah ketemu mertua nih, nanti mertuanya pengen acaranya ini, biar paling nggak adalah acaranya gitu lah. Dan nggak bisa ditolak namanya orang tua ya. Dan kalau mertua ini kan nggak hanya dan orang tua kan nggak hanya orang tua kita aja, calon orang tuanya pacar kita kan juga orang tua kita juga. Tuh. Itu sih. Jadi kalau nggak masalah gaji, searching dulu gajinya sebelum kalian wawancara. Kadang ada yang langsung dikasih gaji, kadang ada yang berapa minta kita, dan itu bisa dilema juga. Sekali lagi, kalau kita terlalu tinggi takutnya kita gak diterima, kalau kita terlalu rendah nanti pas masuk sakit hati pula. Nah itu terus intinya sih cuma 4 itu sih kalau menurut aku. Jadi pertama percaya diri kan. Sebelum percaya diri, penampilan kita harus bagus. Jadi ya sekali-sekali lah langsung pakai celana yang kain yang disetrika rapi, yang pakai sepatu pantofel, terus pakai apa lagi tuh namanya, kaos kotang, pakai baju yang rapi, gesper kulit, nah kayak gitulah. Terus wangi, jadi orang tuh langsung ganteng ya, keren ya. Walaupun kerja apapun gitu aja dulu, nggak apa-apa. Misalkan kita kerjanya nanti kerja berat kan, nggak apa-apa gitu aja dulu. Yang penting kan penampilan kita dilihat orang tuh bersih, wangi, rapi gitu. Yang kedua ya pasti percaya diri ya kunci utama ya.
Kalau nggak pede kayak mana? Yes, dapat bonus. Facebook follower, Facebook like. Terus apa lagi tadi lupa? Oke, udah 41 menit. PD terus. Ya kita harus berwawasan gitulah, biar kita emang berwawasan. Jadi tunjukin kita kalau kita tuh orangnya berwawasan luas. Jujur apa adanya, terus kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita sama gaji kita. Kita harus tahu gaji, bro. Kalau nggak tahu susah. Oke, itu ada temen aku lagi telepon sama bos di Swedia. Oke, nanti kita lanjut lagi ngomongnya. Kita stop dulu ya. Nanti lanjut lagi 15 menit yang terakhir. Oke, bye. Yuk, kembali lagi bersama saya dan Kusma, dan kita sambil ngerjain sesuatu. Oke, tadi pokoknya tadi gitulah, pokoknya tips wawancara kerja dari aku ya. Pertama sih jujur, percaya diri, penampilan menarik. Kita harus tahu kelebihan kekurangan sama tahu gaji yang kita harapkan. Nah, itu aja sih. Dan ya itulah, punya kemampuan untuk meyakinkan orang. Nah, itu udah pasti. And come back. Pokoknya nanti kalau ada yang tanya-tanya sampai menit, nggak yakin sih sampai menit 44 ini ada yang dengerin, tapi nggak apa-apa. Karena enak-enak aja sih bikin kayak gini, gampang. Biar ada konten gitu. YouTubeku sepi, bro. Sama ngedit tuh nggak enak di rumah. Ininya nggak enak, apa sih namanya, laptopku juga nggak enak, jadi kurang lah. Habis inilah nanti beli laptop yang baru, beli PC, pengennya pindah rumah beli PC. Nanti di upgrade semua tuh
mungkin pakai green screen juga untuk main game, sama bikin video masak-masak lah, karena calon istriku pinter masak, nanti aku bikinin video masak lah. Nanti channelnya nggak Dani Drigo semua, Dani and Anggi gitu, atau Anggi Prima Alda, aku bikinin channel lagi. Jadi dia punya channel sendiri, nanti kalian bisa subscribe di sana kalau yang mau sih. Kalau kalian nggak apa-apa, orang kita bikin video kan have fun aja. Kalau dibayar itu bonus. Bonus coy. Dan ternyata sekarang Google AdSense ku udah keterima, dan iklan udah ada di Google di websiteku, lumayan alhamdulillah. Karena di Google AdSense ku uangku tuh ada $60. $60 kan 600.000 juga ya. Kalau nggak diduitin ya bahaya bung. Oh ya, di saya sendiri tuh Sanjo ID tuh ada ini, ada apa sih namanya, giveaway setiap sebulan sekali. Jadi kalian ikut aja kalau mau ikut. Nanti pokoknya setiap tanggal 16, 15 saya tutupkan. Tanggal 16 saya kasih tahu pemenangnya. Jadi saya ini udah giveaway yang ketiga. Yang pertama dulu ada Rizky Doheu dari Jakarta. Yang ketiga, yang kedua ada Anggrek dari 39, Anggrek dari 3.980. Oke. Anggrek dari Jember kalau nggak salah tadinya. Jadi semua orang kemungkinan bisa, tapi paling enggak ya follower diangkat dulu lah. Masa follower 12 mau ikutan giveaway mau menang kan nggak mungkin kan. Jadi harus ya banyakkan dikit lah. Tugasnya giveaway itu gampang sih sebenarnya, cuma sharing Sanjo ID aja, karena Sanjo ID itu jualnya banyak, jual udah oke. 2580. Ini dia nggak pas. Oh iya, 2580. Oke, ini oke. Kemana tadi? Oh ya, Sanjo ini jualnya nggak hanya kaos sama sepatu, ada karikatur, ada vektor sama furniture ya. Jadi kalian bisa mempromosikan yang banyak interaksinya. Nanti saya pilih dan tanggal 16 saya kirim sepatunya. 4.450 udah benar nih. Semua berhak mendapatkan sepatu ya. Pokoknya yang followernya lumayan, sering-sering promoin Sanjo ID, itulah yang nanti aku pilih. 2960 betul.
Oh, cuma ini aja tuh yang salah. Tiga dua. Sorry saya ngomong ini terakhir sambil ngerjain sesuatu, jadi kadang kalau diem nih berarti saya lagi ngerjain, tapi saya tetap ngomong lah. Sama apa tadi lupa aku. 25 kurangi 2580 700, angkat 700. Ini baru pas. Itulah, nanti mampir-mampir ya. Ini biar atau bisa beli juga di Sanjo ID. Beli sepatu kayak beli kaos apa-apa bisa lah. Saya terima nikah dan kawinnya. Udah menit keberapa ini? Udah 52 menit. Wah, sudah banyak juga yang ikut giveaway Sanjo ID. Jadi lumayan lah. Abis ini Sanjo ID nanti aku upload tentang furniture ya, sambil kerjaan biar selesai juga. Karena kita hidup harus multitasking. 4080. Oke, masuk. Yang ini 4550. Oke, masuk. Jadi cuma yang nomor berapa tadi? Masih nomor 40. Yang 40 ini berarti 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini dia. Sekarang
Oke, sorry, sebelum ngomong. Come on. Dan udah menit berapa nih, Bung? Sorry, saya sambil ngerjain sesuatu. Wah, udah 5 menit terakhir. Ya, kita enjoy aja. Kalau ada pertanyaan, tanya aja nanti di komen. Nggak usah malu-malu. Nanti saya jawab sebisa saya. Terus yang sekarang sering tanya-tanya kenapa vlogku nggak jalan lagi, karena belum ngecek bro. Lagian udah dikit sih iniku apa stok videoku dikit, jadi ya gitu deh. 150 4150. Pas 4150 sekarang. Oke, pas. Oke, cuma itu aja yang nama. Jadi gitu ya. Di saya jarang bikin vlog. Yang pertama, saya pikir gearku kurang mantep ya. Saya pengen ganti gear, nambah sih bedanya dulu ya, kayak drone dan lain-lain. Ya semoga aja nanti YouTubeku nih bervariasi ya, karena emang niat saya pertama kan cuma iseng-iseng, ternyata menghasilkan duit dan seru juga, banyak yang menanti video juga ternyata. Jadi kemungkinan nanti akan aku upgrade ya sebisa lah, sekemampuanku segimana, biar maknyus makrek. Oke cuy, ini udah benar. Come on, let's sing. Tiga dua kosong. Dan oke, sudah menit ke berapa ini?
Dan udah 1 jam. Sorry. Dan terima kasih, maaf kalau beberapa tadi saya diem karena saya di kantor lagi ngerjain sesuatu juga, lagi ngerjain AutoCAD gambar kapal nih banyak nih. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Dan bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan dan terus bye, cus.